Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, eh, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Ya, jadi di dalam perdagangan internasional ini kita akan berbicara tentang yang namanya sistem dari merkantilis. Nah, kalau kita bicara tentang merkantilis ini sebenarnya adalah teori ya. Jadi kita berbicara tentang teori perdagangan, di mana teori perdagangan ini kita berbicara tentang internasional, tetapi dari sudut merkantilis. Nah, merkantilisme atau merkantilisme. Jadi merkantilisme ini bisa kita lihat di slide yang pertama. Jadi merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan dari banyaknya aset atau modal yang disimpan. Nah, jadi mas-masnya, mbak-mbaknya, kalau kita berbicara tentang zaman merkantilisme, ini sama dengan zaman dahulu, ya. Jadi zaman dahulu itu pada prinsipnya katakanlah sebuah negara, ya. Jadi sebuah negara ini dikatakan kaya, ya, atau dikatakan mampu, ya, apabila memiliki banyak aset. Nah, aset-aset inilah biasanya seperti, ya, misalnya aset-aset ini berupa uang, logam, ya, terutama logam mulia seperti emas, perak, ya. Nah, dulu banyak sekali negara-negara di zaman merkantilisme ini mengumpulkan banyak, gitu, banyak kekayaan, banyak emas-emas. Akibatnya posisi jumlah emas di dunia itu menipis dan harganya semakin mahal. Nah, karena itulah zaman merkantilisme ini dia tidak akan bertahan lama, begitu. Jadi nanti setelah ada zaman merkantilisme, setelah itu ada lagi namanya teori modern, ya. Nah, di dalam merkantilisme ini kita berbicara tentang prinsipnya. Nah, prinsipnya, jadi kalau di zaman merkantilisme ini dikatakan dulu, jadi zaman dulu itu dengan menimbun banyaknya uang, logam mulia, ya, itu adalah menjadi keutamaan di setiap negara. Nah, jadi setiap negara itu berlomba-lomba mengumpulkan banyak logam-logam mulia, ya, untuk memperkaya, gitu. Dan itu pun sampai sekarang sih sebenarnya masih ada, tetapi tidak terlalu, ya. Artinya pada prinsipnya tidak seperti itu lagi, gitu, karena sudah modern, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pandangan aliran merkantilisme tentang perdagangan internasional ini, jadi merkantilisme ini merupakan suatu kelompok, ya, di mana kelompok ini mencerminkan cita-cita ideologi dari kapitalisme. Nah, kita berbicara tentang kapitalisme. Nah, kapitalisme ini sesuatu yang mungkin dirasa banyak negara, ya. Jadi seperti Indonesia mungkin tidak mengakui adanya kapitalisme. Kenapa? Di dalam sistem kapitalisme ini para pemodal lah yang diutamakan. Artinya apa? Jadi kalau kita berada di posisi ideologi katakanlah kapitalisme, di mana pemilik modal di situ akan menanamkan modalnya sebesar-besarnya, maka akan mengakibatkan keuntungan juga yang sebesar-besarnya, gitu. Dan yang namanya sistem kapitalis ini, campur tangan pemerintah hampir bisa dikatakan tidak ada sama sekali, atau sangat minim sekali, begitu. Nah, yang terdampak buruknya adalah banyaknya kaum margin yang menengah ke bawah, ya, terutama ini sangat kesulitan untuk bisa mencapai ke atas, gitu. Dan itulah yang harus kita dihindari, terutama di negara Indonesia, yang dimana Indonesia memiliki ideologi adalah Pancasila, ya. Nah, lanjut, bisa kita lihat di slide berikutnya, ya. Dalam sektor perdagangan luar negeri, ya, kebijakan merkantilis ini berpusat pada dua ide pokok, ya. Yang pertama adalah pemupukan logam mulia, yang dimana saya katakan di awal tadi, ya. Jadi kenapa pemupukan logam mulia ini menjadi memang salah satu tujuan yang paling utama dulu, ya, zaman dulu, ya. Karena pembentukan negara dikatakan kuat apabila sebuah negara itu banyak menyimpan aset berupa logam mulia, gitu. Dan di mana logam-logam mulia ini
ya, dikatakan di zaman merkantilisme ini dapat memakmurkan negara secara nasional, ya. Dan dikatakan juga dapat mempertahankan atau mengembangkan kekuatan negara tersebut. Nah, itu pada saat di zaman merkantilisme awal ya. Nah, jadi memang pembentukannya seperti itu. Nah, dan selanjutnya kenapa juga dikatakan kenapa merkantilisme ini berpusat pada dua pokok yang berikutnya adalah setiap pokok perdagangan ditujukan untuk menunjukkan kelebihan ekspor di atas impor. Nah, artinya apa? Jadi kalau kita lihat di sini, bisa lihat di slide-nya ya. Dikatakan untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong ya. Dan impor harus dibatasi ya. Dikarenakan tujuan utama perdagangan luar negeri adalah memperoleh tambahan logam mulia. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang zaman merkantilisme ini ya, di sana lebih menekankan, jadi ada yang namanya menekankan sektor ekspor ya daripada impor. Sebenarnya ini adalah kalau di zaman sekarang ini pernyataan yang mungkin tidak berimbang ya, gitu. Bukan berarti salah, tapi tidak berimbang. Kenapa? Sebuah negara itu tetap harus yang namanya impor, ya. Tetapi impor di sini adalah produk-produk sifatnya adalah penunjang. Kenapa dikatakan penunjang? Ya. Misalnya, kita tidak selalu memiliki bahan-bahan yang memang yang berada memang dari Indonesia. Contohnya kalau kita berbicara nih, kita berbicara tentang tepung terigu. Nah, di Indonesia sendiri itu tidak memiliki yang namanya tanaman terigu. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia itu mayoritasnya hampir dikatakan setiap hari mengkonsumsi yang namanya tepung terigu. Seperti apa? Misalnya Indomie, roti, ya, kue-kue misalnya, ya. Nah, mau tidak mau kita harus mengimpor yang namanya tepung terigu. Nah, jadi sebenarnya konotasi yang seperti ini, artinya impor itu dilarang, itu sebenarnya sangat salah ya. Tetap harus ada impor, tetapi impor di sini adalah impor yang sifatnya hanya menjadi bahan baku. Tidak menjadi bahan jadi, itu yang paling penting ya. Makanya kenapa di zaman merkantilisme ini dikatakan aliran yang mungkin masih klasik ya, gitu. Lanjut ya. Di sini kita akan berbicara pada slide berikutnya, yaitu keuntungan mutlak Adam Smith ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang keuntungan mutlak Adam Smith ini bisa diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan ya dengan banyaknya jam kerja ya yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Nah, dikatakan lagi dalam teorinya Adam Smith, suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena dapat menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang mutlak lebih murah daripada negara lain. Dengan kata lain, negara tersebut memiliki keuntungan mutlak dalam produksi barang. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Sepertinya kalau kita berbicara tentang Adam Smith ini sama atau teori ini sudah terbukti ada di beberapa negara. Contohnya banyaknya barang yang diproduksi. Kita bisa lihat negara Cina, ya, atau Tiongkok. Cina, kenapa saya katakan Cina? Kalau mungkin teman-teman bisa lihat di sini, kalau hampir di semua produk, ya, apapun yang kita gunakan, yang kita pakai, semua rata-rata diproduksi oleh Cina. Pertanyaannya satu, kenapa harus Cina? Nah, Cina kalau kita berbicara ya adalah negara yang benar-benar negara industri, saya katakan ya, di mana sektor industri ini hampir di semua ada, mulai dari industri menengah ke atas sampai industri menengah ke bawah sampai industri mikro pun ada di Cina ya. Mungkin teman-teman bisa lihat juga banyaknya produk-produk Cina. Biasanya kalau kita berbicara tentang kualitas 1 ya, kualitas 2, KW1, KW2, bahkan ada kualitas super ya. Biasanya ini diproduksi oleh negara Cina. Apakah itu negatif? Nah, teman-teman, ini kembali kepada diri kita masing-masing ya. Kenapa saya katakan?
Karena itu tadi, kalau memang kita berbicara tentang impor tadi, katakan impor ini menjadi bahan baku, ya, sampai di Indonesia kita proses menjadi bahan jadi, itu tidak masalah, ya. Yang menjadi masalah adalah kita mengimpor produk ini, produk final, ya, di mana produk ini produk jadi yang tidak bisa diperbarui. Nah, akhirnya apa? Nilai jualnya jadi jatuh kalau misalnya kita mau menjual lagi, gitu. Kenapa? Logikanya gini, kalau misalnya itu barang adalah bahan baku, kirim ke kita Indonesia, kita proses lagi menjadi barang jadi, maka pada saat kita menjual, maka akan ada namanya value yang lebih. Nah, tetapi kalau misalnya betul-betul kita impor, ya, bahan baku tadi, tapi ya bukan bahan baku ya, bahan jadi tadi, maka akan menguras yang namanya cadangan devisa. Nah, itu makanya kenapa di sini dikatakan teori mutlaknya Adam Smith. Jadi sebuah negara itu bagus, katanya dia. Ya, dari sudut pandang Adam Smith ini bagus banget. Kalau negara itu banyak sekali produk, ya, sehingga saking banyak nge-offer produk tadi, harga akan menjadi murah. Ya. Nah, harga menjadi murah, maka kesempatanlah untuk diekspor ke luar negeri. Ya, memang bagus. Ya, memang sangat bagus. Dan ini memang mutlak kalau memang bisa kita jalankan. Tetapi ingat, syarat menjadi produk ekspor adalah produk-produk yang memiliki kualitas harus jauh atau lebih tinggi daripada standar. Kenapa saya katakan? Karena yang namanya produk yang kualitasnya bagus atau di atas dari standar, biasanya para konsumen akan tertarik, ya, membeli ulang dengan catatan harga juga harus sesuai. Gitu. Jadi teorinya Adam Smith ini sebenarnya bagus sebenarnya kalau kita bisa terapkan. Gitu. Lanjut ya. Nah, dalam teori keunggulan mutlak dalam Adam Smith ini tadi, ya, sudah menjelaskan, ya, tentangnya pembagian kerja internasional, ya, atau division of labor, ya. Dalam menghasilkan sejenis barang dengan adanya pembagian kerja, dikatakan suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah, nah, ya, dibandingkan dengan negara lain, ya. Sehingga dalam mengadakan perdagangan negara tersebut memperoleh keuntungan mutlak. Nah, ini yang saya maksudkan, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini keunggulan mutlak Adam Smith ini sudah betul-betul terbukti, ya, dimana memang negara-negara sekarang ini sudah mulai, ya, jadi bukan hanya Cina, ya, jadi sudah mulai negara-negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia juga sudah mulai memproduksi, India juga sudah mulai, ada juga Amerika Latin yaitu Brazil, ya, sudah mulai banyak produk-produknya bermunculan, ya, di seluruh dunia, ya. Tetapi itu tadi biasanya yang menjadi penyakit atau menjadi masalah adalah berbicara tentang kualitas. Adam Smith menjelaskan bahwa kalau misalnya memproduksi barang dengan lebih murah dibandingkan dengan negara lain, maka teorinya ini benar, ya, ini mutlak, gitu. Kenapa? Teorinya kalau misalnya penawaran itu lebih besar daripada permintaan, penawaran lebih besar daripada permintaan, logikanya sama. Ini masuk dengan teorinya pasar, ya. Kenapa dikatakan? Karena semakin banyak yang menawarkan barang, otomatis, ya, harga bisa ditekan lebih murah. Benar. Nah, tetapi pada kenyataannya teori mutlak Adam Smith ini bisa sedikit terbantahkan apabila misalnya setiap produk yang dihasilkan itu tidak memiliki standar. Nah, itulah lagi pentingnya standar, ya. Lanjut, yang kedua, adanya spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Nah, ini yang dijelaskan juga oleh Adam Smith. Dengan adanya spesialisasi, dikatakan dalam teorinya Adam Smith, suatu negara akan mengkhususkan pada produksi barang yang memiliki keuntungan. Nah, jadi teman-teman, ya, bukan hanya kita berbicara, ya, di dalam teorinya Adam Smith ini pembagian kerja secara internasional memang bagus sebenarnya. Semakin banyak produksi berarti banyak tenaga kerja yang dipakai. Memang benar teori, ya. Tetapi perlu adanya lagi
teori yang selanjutnya yang sudah dijelaskan juga oleh Adam Smith, adanya spesialisasi, ya, spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Kenapa dikatakan demikian? Jadi kita bisa melihat dari teorinya Adam Smith ini, ya, kalau kita menspesialisasikan tentang suatu produk atau barang atau jasa, ya, di dalam teorinya Adam Smith ini, maka kita akan mengkhususkan barang tersebut. Nah, makanya tadi perlunya adanya standar tadi. Nah, standar tadi digunakan adalah untuk menspesialisasikan, ya. Makanya perlu nanti ke depannya perlu adanya klasifikasi, bukan hanya spesialisasi, perlu juga adanya klasifikasi setiap produk yang dihasilkan, baik itu produk barang atau jasa, ya. Baik, mungkin itu saja dulu untuk teori kita, pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.